Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ma'ruf. Saya dengan NIM 860 317 482. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan seringkali kita maknai sebatas proses belajar mengajar di dalam kelas. Namun pernahkah kita bertanya, dari mana akar keilmuan itu pendidikan tersebut, dan bagaimana kita memastikan praktik pendidikan kita kehilangan arah nilai manusianya? Disinilah filsafat ilmu hadir, bukan sekedar sebagai teori abstrak, melainkan sebagai fondasi kokoh yang mengawasi, memperkuat, sekaligus memperjelas arah eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai pisau analisis yang tajam melalui 3 pilar, utamanya untuk membelah persoalan pendidikan. Pertama, secara ontologis, filsafat ilmu memperjelaskan apa sebenarnya objek kajian dari ilmu pendidikan, yang menegaskan bahwa eksistensi pendidikan adalah manusia sebagai makhluk yang berkembang dan memanusiakan manusia, atau bisa disebut humanis. Kedua, secara epistemologi, filsafat ilmu menguji bagaimana ilmu pendidikan itu diperoleh. Di sini filsafat ilmu memastikan metodologi pembelajaran, riset pendidikan, dan teori belajar yang kita gunakan benar-benar valid, logis, dan ilmiah, bukan sekedar mitos atau tebakan. Ketiga, secara aksiologi, filsafat ilmu mengawal untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan. Ia mengawasi agar nilai-nilai moral dan pembentukan karakter setiap menjalani utama, sehingga pendidikan tidak melarikan manusia yang pintar secara kognitif namun secara moral. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan simbiosis mutualisme atau timbal balik. Di satu sisi, filsafat ilmu berperan mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Dan pengawasan filsafat ilmu pendidikan rentan menjadi mekanis pragmatis dan kehilangan arah keilmiannya. Filsafat ilmu menanamkan komitmen etis agar ilmu pendidikan selalu adaptif namun tetap berbasis pada kebenaran ilmiah. Di sisi sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Ketika sebuah institusi pendidikan berhasil melahirkan generasi yang kritis, reflektif, dan mampu melakukan riset-riset baru yang solutif, maka praktik pendidikan tersebut secara langsung menyumbang data, fakta, dan pemikiran baru yang berkaya hasanah teori. Dalam filsafat ilmu itu sendiri, pendidikan adalah laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Bagian yang ketiga, contoh konkret penerapan dalam praktek pendidikan. Sebagai contoh konkret di Indonesia saat ini, kita dapat melihatnya dalam kebijakan kurikulum merdeka. Secara ontologis, kurikulum merdeka mengembalikan hakikat siswa sebagai subjek unik yang memiliki potensi yang berbeda-beda, bukan lembaran kosong yang seragam. Secara epistemologis, kurikulum ini menerapkan pembelajaran berbasis proyek, PJBL, dan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini siswa diajak menemukan pengetahuannya sendiri secara empiris melalui pengalaman nyata. Dan secara aksiologi, kurikulum ini mengintegrasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau bisa disebut dengan P5. Ini membuktikan bahwa tujuan akhir dari proses ilmiah di sekolah adalah membentukkan nilai, akhlak mulia, dan karakter bangsa. Inilah bukti nyata bagaimana filsafat ilmu di ruang kelas kita. Sebagai kesimpulannya, filsafat ilmu bukanlah menara gading. Ia adalah kompas, pengawal, sekaligus penguat ilmu pendidikan. Dengan pemahaman filsafat ilmu, kita sebagai pendidik tidak akan terjebak dalam rutinitas formalitas, melainkan mampu menuntun peserta didik menuju kecerdasan yang utuh dan bermakna. Demikian presentasi tugas proyek saya video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.